Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran Aswaja. Semoga pada pagi hari ini kalian tetap diberikan kesehatan sehingga bisa menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Oleh karenanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah yang kita tujukan untuk para masyayikh, para pendahulu kita. Semoga kehidupan kita diberikan kelancaran, kemanfaatan, keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini adalah pertemuan yang kelima. Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang aliran selanjutnya, yakni firqah Wahabiyah. Wahabiyah ini berkembang di Saudi Arabia pada abad ke-18 Masehi. Golongan ini biasa disebut untuk sekarang itu adalah golongan Puritanisme atau fundamentalisme, atau golongan yang berusaha atau menganut doktrin pemurnian ajaran Islam. Jadi kepingin mengembalikan ajaran yang sekarang seperti ajaran zaman Nabi dulu. Nah, ini tokohnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini pada abad ke-18 muncul tokoh namanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengembangkan firqah Wahabiyah. Adapun ajaran-ajarannya antara lain, ini Bapak ringkas saja, sebenarnya ada banyak, cuma Bapak ringkas untuk lebih memudahkan pemahaman. Yang pertama, satu, penyembahan kepada selain Allah adalah musyrik dan wajib dibunuh, bagi mereka begitu. Yang kedua, meminta pertolongan kepada selain Allah dengan mengunjungi seperti kuburan atau ziarah kubur ke orang soleh disebut musyrik dan halal dibunuh. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh, wali atau malaikat sebagai wasilah dalam doa adalah syirik, seperti ila khadratin nabi, ila khadratis syekh, ila jamil malaikatil muqarrabin dan lain sebagainya. Itu menurut mereka adalah syirik atau menyekutukan Allah. Yang keempat, meminta syafaat kepada selain Allah itu adalah syirik karena dinilai bersekutu dengan selain Allah. Jadi nggak ada bagi mereka syafaat Nabi, itu nggak ada syafaat. Padahal Nabi Muhammad, bagi yang kita pahami, memiliki namanya syafaat al-udma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, di mana pada nanti hari kiamat nanti, pada yaumul hisab nanti, itu berguna untuk menyelamatkan umat Muhammad agar terhindar dari neraka, kan begitu. Tapi bagi mereka nggak ada, karena meminta syafaat kepada selain Allah bagi mereka adalah syirik. Untuk selanjutnya, yang kelima, ajaran mereka memperoleh ilmu pengetahuan selain dari Al-Quran dan hadis adalah kufur. Yang keenam, mereka menilai yang tidak mempercayai qada dan qadar adalah kufur. Yang ketujuh, menggunakan takwil dalam menafsirkan Al-Quran adalah kafir. Contoh, pemahaman wajhullah. Bagi mereka, orang yang menilai wajhullah itu diartikan bukan dengan wajah Allah, itu kafir. Jadi wajhullah kalau bagi golongan kita itu diartikan zat Allah. Untuk contoh yang lain, yadullahi fauqa aidihim. Yadun di situ diartikan tangan. Tapi bagi kita itu diartikan kekuasaan. Nah, menggunakan takwil atau memalingkan
memalingkan makna asli, seperti yadun itu kan maknanya asli, memalingkan makna tangan menjadi kekuasaan, itu bagi mereka kafir. Bagi mereka menilainya itu kafir. Selanjutnya adalah majelis dzikir, tawasul, membangun kubah di atas kuburan, ziarah kubur. Mereka menilainya itu semua adalah bid'ah, tidak dicontohkan Nabi, maksudnya begitu, atau tidak disyariatkan oleh Nabi, oleh karenanya harus diperangi. Bagi mereka begitu. Di sini Bapak memberikan catatan, pada tahun 1802 golongan mereka pernah menyerang Karbala dengan maksud untuk tujuan menghancurkan makam Husain bin Ali. Siapa Husain bin Ali? Husain bin Ali adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa tahun kemudian itu mencoba menyerang Madinah untuk menghancurkan kubah hijau di atas makam Nabi, karena bagi mereka kubah hijau adalah syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Bahkan pernah merusak dan menghancurkan kiswah atau kain penutup Ka'bah. Kita lanjut pada golongan yang selanjutnya, yakni aliran atau firqah Jabariyah dan Qadariyah. Golongan Jabariyah itu merupakan lawan dari Qadariyah, atau sebaliknya Qadariyah merupakan lawan Jabariyah. Kita urai satu persatu. Jabariyah itu apa? Jabar itu bermakna memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Jabar. Jadi seakan-akan itu dipaksa atau dipaksa oleh Allah, kan gitu. Tokohnya Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Maksudnya gimana tadi dipaksa atau memaksa dan lain sebagainya? Ini nanti terlihat dari ajaran-ajaran Jabariyah itu sendiri. Yang pertama, satu manusia tidak memiliki daya dan kemampuan berkehendak karena semuanya sudah ditentukan Allah. Jadi bagi mereka semuanya itu sudah ditentukan Allah. Jadi manusia itu nggak bisa apa-apa. Ya wis nganut ae lah gitu. Seperti makan ya sudah ditentukan. Kita jatuh juga sudah ditentukan. Ya wis jatuh ya jatuh gitu. Jadi seakan-akan kita itu menjadi keterpaksaan, berada dalam suasana keterpaksaan karena semuanya sudah ditentukan Allah, bukan hanya jodoh, rezeki, mati dan lain sebagainya, tapi bahkan makan, jatuh dan lain sebagainya itu sudah ditentukan Allah. Makanya manusia tidak memiliki daya dan kemampuan berkehendak karena semuanya sudah ditentukan Allah. Bagi mereka seperti itu. Yang kedua, surga neraka bagi mereka dinilai tidak kekal. Kenapa? Karena surga neraka itu bagian selain Allah. Kalau dinilai kekal berarti menyamai Allah, padahal yang wajib kekal hanya Allah gitu. Yang ketiga, kalam Allah, Al-Quran adalah makhluk karena diciptakan. Nah, indikasinya atau akibatnya, akibat dari kalam Allah adalah makhluk, ini akibatnya jika ini dipedomani bahwasanya Al-Quran nanti tidak kekal karena kan makhluk, karena yang wajib kekal hanya Allah. Nah, yang keempat, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Jadi kalau dalam akidah akhlak dulu kelas 1 itu dikenalkan sifat-sifat wajib Allah itu ada 20, ada sama, basor, kalam dan lain sebagainya. Tapi bagi golongan ini tidak mengenal itu, karena itu adalah sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Padahal Allah itu tidak seperti itu, tidak serupa dengan makhluk. Makanya Allah tidak memiliki sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Bagi mereka nggak mau menganut seperti itu. Yang kelima, Allah tidak dapat dilihat di akhirat.
Lawan dari Jabariyah sendiri dinamakan Qadariyah. Kalau tadi terpaksa, kalau Qadariyah ini berbeda. Qadariyah ini kalau tadi dilakukan atas kehendak Allah, manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau yang ini kebalikannya. Antara ajarannya satu, segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi bukan ditentukan Allah. Makanya di sini Bapak tulisnya segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena segala sesuatu sudah disediakan Allah, cuma tingkah laku manusia itu atas kehendaknya sendiri. Allah itu cuma nyediain fasilitasnya aja. Manusia kan sudah dianugerahkan hati dan akal, bagi mereka kayak begitu. Jadi manusia berbuat ya atas kehendaknya sendiri gitu. Yang kedua, manusia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan dan hukuman atas kejahatan yang diperbuat. Ini sudah biasa dikenal. Nah, yang ketiga, takdir adalah ketentuan yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Bagi mereka seperti itu. Jadi tidak mengenal pembagian takdir, ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom dan lain sebagainya. Tapi takdir cuma satu, ketentuan yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali itu apa toh? Zaman azali itu zaman sebelum terciptanya alam semesta. Itu namanya zaman azali. Jadi bagi mereka nggak ada namanya takdir mu'allak, takdir mubrom, karena semuanya sudah ditentukan di zaman azali. Nah, untuk masalah takdir mu'allak, takdir mubrom, nanti kalian akan mengenalnya di pembelajaran akidah akhlak kelas 9. Nah, demikianlah dari Bapak, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan nakal di rumah, jaga kesehatan. Kita saling doa. Bapak akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.